Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah wal habibil muqtafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin susan adam wa alaihim assalam wa ila ruhin nabiyillah nuhin najil ibrahim khalilul musa kalimillah wa isa ruhillah Sumaila rohil muhajirin wal muhajirat wal ansari khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Sumaila arwahi a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhadditsin wa al muqarrabin min syarikil ardi ila maghribiha. Ibariya bariya khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan Syekh Abil Hasan As-Sadzali khususan Syekh Abil Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum. Sumaila rajamil musannifin alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim susan mu'allif hadzal kitab wa ila rawi masyayikhina syayikh masyayikhina wa asatizina wa asatizi asatizina wa liman ijtama bisababi wa li ajlih susan Nasalukallahumma bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wa lidinika wa linnasi ajmain. Hasil maqasidana khususan maqasida fi hadzal majlis sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah memberikan kita limpahan karunia berupa nikmat sehatul afiat, nikmat panjang umur, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim yang mudah-mudahan sedikit yang disampaikan mampu menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan para asatid, para asatidah, para hujjaj, para masyayikh, para tuan-tuan guru, juga yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan masih di surat Al-Baqarah tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Di pertemuan dahulu disampaikan tentang zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah satu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Artinya apa yang dikatakan Quran pasti terjadi dan benar terjadi. Dan hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna. Pertama, orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman yang tidak hanya mengucapkan di dalam hati, tapi juga di mulut ucapkan, hati juga mengucapkan, dan didukung oleh anggota badan kita melalui ma'rifat dan tasdik. Karena komposisi iman itu ada ma'rifat, ada juga tasdik, ada segat tasdik. Nanti ada penjelasannya di kitab yang guru kita ajarin masalah tauhid. Imannya bil ghaib, pertama kepada hal-hal yang gaib, yang menurut Allah berupa sirat, hisab, surga, neraka, siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur, itu hal-hal yang gaib. Ada dalam Aqidatul Mujmalah, dirinci satu persatu dalam Aqidatul Islamiyah, ada juga dalam tauhid. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa itu yuqimunas shalah, yang mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat tapi mendirikan sholat. Itu pun sudah kita bahas. Nah, yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah ini, ya, di ayat yang ketiganya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu apa? Yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini bahasanya perlu kita pahami dulu. Jadi rezeki ini Allah bahasakan dari apa yang telah aku rezekikan kepada kalian, aku infakkan. Jadi ini bukan punya kita nih, berarti punya siapa? Punya Allah, yang ngasih Allah, kita dipinjemin doang. Terus kata Allah, kalau orang beriman bertakwa, pasti dia mau menginfakkan harta yang telah aku berikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang yang bertakwa, selalu menginfakkan dari apa yang telah aku rezekikan atas mereka. Apa itu infak? Menurut Imam Al-Baidawi, infak adalah sumbangan harta baik yang wajib atau sunnah di jalan kebaikan. Kalau yang wajib kan zakat namanya, ya. Zakat mah tentu ada nisab, ada haul. Nisab mah bilangannya, haul mah tepung tahunnya. Ketemu Jadi kalau Bapak dagang, walaupun misalkan di tengah tahun omsetnya gede, pas akhir tahun bangkrut lagi misalkan, kagak wajib zakat ya. Jadi pas akhir tahun. Cuman biasanya orang mensiasatinya dengan infak sodakoh. Kalau infak sodakoh mah sunnah. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari penjelasan Ibnu Abbas bahwa infak di sini adalah zakat isinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun adalah zakat. Jadi infaknya adalah zakat. Namun menurut imam yang lain seperti Syekh Jalal Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Sir Jalalinnya dikatakan bahwa itu isinya infak, artinya yang sunnah. Tapi menurut para ulama, ya yang wajib juga, yang sunnah juga. Yang wajib keluarkan, sunnah juga keluarkan. Kalau nunggu yang wajib mah kudu tepung tahun, gitu ya. Kalau enggak tepung tahun, belum wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, maka carilah yang sunnah, karena dalam rangka memanfaatkan umur dan usia yang Allah berikan. Karena takutnya pas wajib zakat kitanya udah kagak ada. Nah, menurut para ulama, infak di sini, infak ini termasuk ibadah amaliyah ijtimaiyah. Jadi ibadah amaliyah ijtimaiyah
Yang ibadah ini memiliki apa? Dampak ekonomi sosial. Jadi selain ibadah, tapi infak sodako ini merupakan memiliki dampak ekonomi sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain ibadah, juga ada dampak sosialnya dengan infak yang kita keluarkan. Makanya kan tujuan seorang muslim itu tempo hari pernah saya bilang ada dua. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tujuan seorang muslim hidup ada jangka pendek mana? Fid dunya hasanah, itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya apa? Wa fil akhirati hasanah. Itu tujuan tuh. Tujuan hidup seorang muslim ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Itu tujuannya. Karena tujuan, setiap tujuan, kalau kita ingin sampai ke tempat tujuan harus ada apanya, Pak? Alat. Harus ada alat gitu ya. Kayak Bapak mau naik ke loteng. Tujuannya mah ke loteng. Tapi kan kalau nggak ada alatnya, kita nyampe nggak Pak ke loteng? Walaupun tuh alat nggak wajib gitu kan. Tapi kalau kita mau ke loteng, kalau nggak ada alatnya nggak nyampe, berarti itu alat kudu ada, wajib adanya. Apa? Buat naik ke loteng. Tangga, itu alatnya. Nah begitu juga dalam hidup. Kalau kita ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, harus punya alatnya sampai ke situ. Mana alatnya? Di At-Taubah disampaikan ada alatnya di 111. Yang pertama alatnya itu apa? Amwal. Yang kedua alatnya apa? Anfus, itu ya. Amwal itu apa? Amwal itu kekayaan. Kekayaan yang berbentuk materi. Seperti apa? Seperti tanah, rumah, kebun, usaha kita dan lain sebagainya. Itu namanya amwal. Yang kedua ada anfus. Anfus itu apa? Kekayaan pribadi. Seperti jabatan, wewenang, konsep, pemikiran, skill dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan pribadi. Nah, jadi amwal dan anfus itu adalah alat untuk menuju kepada tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi baik amwal ataupun anfus merupakan alat tujuan untuk mencapai hal tersebut. Namun perlu kita pahami, karena yang dua itu merupakan alat, maka harus diperalat dan bukan tujuan utama. Karena itu cuma alat doang. Tujuan utamanya menaik ke loteng. Cuman kalau nggak ada tangga, kita nggak nyampe ke loteng. Maka alat itu kita peralat, jangan sampai tangga jadi tujuan kita. Dan tujuan kita mah apa? Loteng. Ini kadang-kadang ya alat kita jadikan tujuan. Ini yang keliru. Ya, jabatan kita jadikan tujuan, sehingga dengan jabatannya dia sombong. Harta kita jadikan tujuan, sudah punya harta jadi sombong. Padahal itu mah alat doang untuk sampai kemana? Ke fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini jangan sampai salah kaprah kita. Karena Allah menyampaikan pun itu hanya alat, oleh karenanya peralat, jangan sampai menjadi tujuan. Kalau alat menjadi tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Sibuk nyari tangga, udah punya tangga nih, saya punya tangga nih, tangganya bagus nih, lupa naik loteng, gitu ya. Nah, udah seneng aja dia ada punya tangga, lah orang udah di loteng dia masih ada di tangga, karena yang dia urusin tangganya mulu. Orang-orang udah pada di loteng, dia nggak nyampe. Nah, kalau orang sudah tertuju kepada alat, maka akan lupa tujuan pokoknya, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oleh karenanya, segala apa harta harus kita upayakan, juga anfusnya harus kita upayakan dengan halal,
tapi setelah dapat ingat dia itu hanya sekedar alat yang untuk apa? Untuk jangka pendek yaitu fid dunya, untuk jangka panjangnya di mana? Di akhirat. Jadi harta kekayaan pribadi kita, kekayaan harta kita itu penting. Karena itu merupakan alat, tapi ingat itu bukan tujuan. Makanya dalam Islam itu, Pak, ayat-ayat yang menjelaskan seperti zakat itu setelah dihitung kurang lebih ada 32 ayat. Tentang masalah infak sedekah ada 115 ayat. Tentang sholat ada 65 ayat, puasa 13 ayat, haji 10 ayat dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa kesolehan sosial tidak kalah nilainya dengan kesolehan pribadi. Jadi jangan sampai kesolehan pribadi kita perhatikan, tapi kesolehan sosial nggak kita perhatiin. Ke haji udah berkali-kali, tetangga miskin nggak diapain, nggak diperhatiin. Ini kadang-kadang begitu. Sholat diperhatiin, puasa diperhatiin, tapi kadang-kadang ada fakir miskin, janda tua di sekeliling kita nggak kita perhatiin. Itu kan hanya sifatnya soleh pribadi, tapi tidak soleh sosial. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat seperti itu. Ayat sodako, ayat zakat, ayat infak dengan ayat sholat dan lain sebagainya itu hampir sama. Bahkan lebih banyak ayat apa? Ayat yang menyatakan tentang masalah zakat, infak, sodakoh dan lain sebagainya. Karena Nabi menyampaikan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Aku akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi kita akan ditolong sama Allah kalau kita sering menolong saudara-saudara kita. Makanya jangan hitung-hitungan, karena harta itu cuma alat. Jangan pernah merasa dengan harta kita jadi senang. Jangan pernah merasa begitu. Karena kan hari ini ada orang yang sifatnya dalam surat Al-Humazah disampaikan allazi jama'a malahu wa 'addadah, gitu ya, Pak. Ada golongan yang kayak gitu tuh. Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpulkan harta lalu dihitung, kumpulin, hitung, kumpulin, hitung, kumpulin, hitung. Tabungan saya udah berapa ya? Tabungan saya udah berapa ya? Kerjanya gitu doang. Nabung, lihat, tabung, lihat, nabung, lihat, gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang begitu tuh. Udah berapa tabungan saya? Ngelihat doang, cek saldo. Cek saldo ada berapa nih? Cek saldo ada berapa? Makanya lo sindir. Ya sabu anna malau ahlada, mereka mengira dengan harta yang dia miliki dia bakal kekal hartanya. Padahal kadang-kadang hartanya banyak, ya, jabatannya tinggi, rumahnya di mana-mana, tapi kadang-kadang dirinya sendiri tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Hartanya banyak tapi sayang, dia udah asam urat. Duitnya banyak, cuman asam urat, encok, ya, jantung koroni dan lain sebagainya. Akhirnya duitnya itu nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri, disimpan aja. Padahal diantara kemanfaatan sodako itu diantaranya apa? Sodako itu akan menaungi nanti di akhirat, yang akan menaungi pada hari kiamat. La dzilla illa dzillih. Ketika pada hari itu tidak ada yang bisa menaungi, tidak ada yang dapat menaungi pada hari itu, nggak ada, kecuali amal yang dia lakukan selama di dunia. Nah, diantaranya apa? Sodako. Sodako itu dapat menaungi orang-orang yang ketika pada hari itu tidak ada naungan dari siapapun. Istri mikirin dirinya sendiri, anak mikirin dirinya sendiri. Yaumalayan paumalun alabanun. Pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak, nggak bakal bisa nolongin. Udah mikirin masing-masing udah. Tapi ada yang dapat menaungi kita, diantaranya sedekah. Semakin besar sedekah kita, maka naungan itu akan semakin besar payungnya. Nah, yang sedekah kubah nanti di alam mahsyar nih, ditaungi sama apa nih? Sama kubah.
100 juta, wah kubah gitu. Yang 10 juta seng ya. Yang 1 juta apa ntar? Kayak sholat yang bakal nerangin kita di kubur adalah sholat kita, sodakoh kita, amal-amalan kita. Kalau kita amalannya banyak, sodakohnya 10 juta, wah di kuburnya terang kayak neon. Kalau sodakohnya 1 juta, lumayan 4 romak gitu ya. Kalau sodakohnya 100.000, lilin ketiup mati. Kalau sodakohnya 2.000, pentol korek teman. Nah, sampai diumpamakan begitu. Semakin besar sodako, makin sebesar naungan. Semakin segar sodako, maka akan semakin luas kubur kita. Sementara harta yang kita tinggalkan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ada Pak pikirin. Makanya kata Sayyidina Umar, rezekiku itu bukan yang aku makan, tapi rizkiku yang aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat pernah datang ke Nabi, ya Rasul, aku sayang sama ibuku sudah meninggal, apakah aku bisa berbuat baik kepada ibuku yang sudah meninggal? Bisa. Dan sebaik-baik sodako itu apa ya Rasul? Sebaik-baik sodako adalah memberi minum kepada orang lain. Akhirnya apa? Saat ngambil pacul Pak, sekarang ngambil pacul, lari ke masjid Nabawi, dia macul, bikin sumur. Nah airnya itu dipakai wudhu. Nah maka kata Nabi akan sampai kepada siapa? Kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Sementara harta yang kita miliki hari ini tidak ada nilainya. Makanya betul kata Sayyidina Umar, rezekiku itu bukan yang aku makan, tapi rizkiku yang aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita makan tempo hari saya bilang hanya lewat tenggorokan doang. Roti lewatnya tenggorokan, ya, sate tenggorokan, ya, sop tenggorokan, singkong tenggorokan, sampai perut sama nggak? Sama, nggak beda ini sama. Udah ke perut malah larinya kemana Pak? Lah ke belakang udah, nggak ada urusan lain dan tidak ada nilainya sedikit pun. Bahkan kalau kita berlebihan bisa sakit perut kita. Sementara yang kita infakkan di jalan Allah, tuh yang 10.000, tuh yang 100.000, nih yang hari ini ngasih air, ini ketemu di akhirat. Dan ini yang paling baik sedekah. Ketemu di akhirat. Makanya godaannya banyak ya. Dan manfaat sedekah itu luar biasa. Makanya dijadikan orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah termasuk ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, akan kembalinya kepada kita sendiri. Kayak zakat. Zakat itu kan apa? Zakka yuzaki, ngebersihin harta kita. Karena kadang-kadang walaupun harta kita halal Pak, kadang-kadang kita mendapatkan harta ini hasil karena ada orang lain yang sakit hati gara-gara kita punya harta ini. Kita beli mobil, tetangga sakit hati gitu kan. Ya walaupun dia mau urusan dia itu mah sakit hati mah gitu kan. Mungkin dia hasut dan kita lain sebagainya. Cuman mungkin kita beli mobil, tetangga belum punya motor-motor aja kan kasihan. Atau kalau tetangga punya sepeda atau kita jangan beli mobil dulu ya. Kan takutnya dia sakit hati gitu kan. Atau kita menghasilkan uang, ada orang yang tersakiti hatinya, kesal dan lain sebagainya. Kita bersihkan dengan apa? Dengan zakat. Mungkin ada subhat dalam harta kita dalam menghasilkan itu, kita bersihkan dengan zakat supaya bersih, disaring. Supaya yang kita makan dan kita minum, yang kita gunakan yang bersih-bersihnya doang. Jadi buat ngebersihin harta tuh zakat itu. Bersihkan dengan harta. Kemudian zakat itu juga apa? Untuk menyelamatkan orang-orang kaya dari penyakit pelit dan serakah. Karena iblis itu kan makhluk yang ahli strategi, kata Nabi itu. Kata Nabi itu, iblis itu makhluk yang ahli strategi. Kalau dia datang ke apa? Ke pengusaha,
dia akan bila suruh pelit. Kalau dia datang ke penguasa disuruh jolim. Kalau datang ke kiai disuruh takabur, sombong, ujub. Kalau datang suruh sodako diusahakan supaya dia takut miskin. Dibisikin terus. Tuh memang seperti itu setan itu. Nah, ini dikhawatirkan ya terjadi hal-hal yang tamak serakah seperti itu. Makanya oleh Allah diingatkan bahwa segala apa yang kalian punya, wa mimma razaqnahum, itu adalah aku yang aku rezekikan kepada kamu. Jangan pernah sombong dari apa yang telah kamu miliki. Nah, makanya infakkan hartamu di jalan Allah hanya sebagian aja. Kalau zakat kan hanya 2,5%. Sok keluarkan 2,5%. Kalau dalam 1 juta berapa sih Pak 2,5%-nya? 25.000 kan ya? Cuman 25.000. Ya kalau ngandelin kita zakat mah kelamaan. Mendingan kita infak sedekah saja dari setiap penghasilan yang kita Yang kita dapat. Misalkan kita punya gaji 5 juta, keluarkan 2,5%-nya. Tinggal 25.000 kali berapa? Kali 5. Paling berapa itu? 125.000. Cuman kadang-kadang kita ngelihatnya yang 125.000-nya, nggak ngelihat sisanya. Oh ini 125.000, kalau dibeliin bakso dapat berapa bungkus nih? Gitu. Padahal sisanya masih banyak. Dan kata Allah, aku yang ngasih itu. Innallaha ghaniyyun karim. Aku minta 2,5% yang kamu miliki. Dan kalau kamu pelit, ingetin aku tuh maha kaya, kata Allah. Artinya aku sanggup menghancurkan kamu dengan seketika. Korun hancur, Pak. Padahal harta korun itu apa? Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Andai kata anak kunci gudang harta korun, dan kalau dipikul oleh algojo yang besar-besar, tidak akan terpikul. Anak kuncinya doang. Belum gudangnya, Pak. Itu baru kunci kan kecil, Pak. Itu kalau dipikul algojo yang besar-besar tidak akan terpikul. Saking banyak dan beratnya tuh kunci. Apalagi hartanya. Dipinta zakat sama Nabi Musa. Korun, zakat. Apa kata si korun? Nah, ini mah hasil saya dari berangkat pagi pulang malam. Macet manaan, capek manaan, hujan, kepanasan. Enak banget minta duit yang kita punya, minta buat sedekah, minta buat masjid, minta buat maulid, minta buat segala macam, enak aja. Akhirnya apa? Kata Allah, korun apa nih? Mulai nih kena penyakit pelit, serakah bin tamak. Akhirnya oleh Allah apa? Korun dan hartanya dan seluruh pengawal-pengawal dan selir-selirnya. Selir korun itu, Pak, kalau dia jalan itu kerjaan korun nih, setiap pagi dia pawai, Pak. Di dalam tafsirnya itu, korun kalau pagi pawai, bawa istrinya, bawa pengawalnya, selirnya 1.000. Selirnya 1.000. Jalan tuh, majang-manjangin hartanya kalau pagi itu. Nah, orang-orang yang gak beriman bilang, beruntung banget si korun. Tapi orang-orang yang beriman gak begitu. Itu kerjanya begitu tuh, sampai Johor. Udah. Besok teh pagi begitu lagi jalan. Ngarak hartanya, majangin gitu. Pamer, kalau kata kita sekarang pamer. Pamer, mobil baru beli, pamer. Lain sebagainya. Dipinta zakat nggak boleh. Akhirnya sama Allah, korun dan seluruh kerajaannya dan harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, diaduk-aduk tuh di bumi. Ya, saya bilang kalau ada orang nemu harta disebutnya harta apa? Harta karun gitu kan ya. Bapak macul, trok ketemu harta, harta karun gitu kan ya. Itu harta siapa? Si korun. Itu harta si korun diacak-acak oleh Allah, ditenggelamkan agar apa? Jadi pelajaran buat kita-kita yang hidup di masa ini. Ingat bahwa segala apa yang kita punya adalah milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah. Berapa tahun sih kita hidup? Kadang-kadang harta masih banyak, kita mudah nggak ada. Tuh yang punya itu tuh apa? Perumahan apa tuh? Yang kemarin mati tuh? Ya. Iya tuh, apa namanya? Citraland, apa tuh? Ya Ciputra tuh kan. Waktu itu mati tuh orangnya kan ya. Itu dari Cibubur sampai saya ke rumah mertua saya Cibarusa. Bendera dia semua tuh. Orangnya mati.
Hartanya nggak dibawa Pak, dibawa nggak? Kagak, itu perumahan kayak begitu banyak itu kagak dibawa ini atau ge. Lah bapak kayak mati, mobil dibawa nggak? Kagak Pak, ditinggal. Yang nemenin kita yang mana? Yang waktu kita Jumatan ngisi keropak, cling. Nah itu yang ikut tuh. Yang kita beliin ini, kalau lagi ngaji ngebeliin sedus, tuh yang ikut. Makanya kata Nabi, bersedekahlah kain, dan karena kain itu akan terus mengalir sampai kain itu lapuk, katanya gitu. Kan disuruh Nabi, satu air tuh, kedua kain tuh, terus sedekahnya. Karena itu hal-hal yang sifatnya jariyah akan mengalir. Bapak beli semen ke masjid, ya, tempelin keramik, selama didudukin orang sholat itu pahalanya ngalir ke kita Pak, ngalir. Oleh karena itu, ya selain ini merupakan ciri orang yang bertakwa, ini sodako, ini zakat penting sekali buat masa depan kita jangka apa? Jangka panjang. Terutama yang sifatnya jariyah Pak, banyakin. Kata Nabi, kalau kita mati putus semua amal kita, sodako apa, sholat gak bisa, zakat gak bisa, puasa gak bisa, putus semuanya kecuali 3 perkara. Pertama sodakotun jariyatun, mulai hari ini sodako jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladun, anak soleh. Ini Pak, bahasa di sini waladun bukan ibnun. Kalau ibnun anak kandung, kalau waladun anak siapa aja kita ongkosin, terus dia jadi anak soleh ngedoain kita, maka selama dia mendoakan kita pahalanya ngalir ke kita, dia bisa sholat ngalir ke kita dan lain sebagainya. Nah itu banyakin dah itu dah, karena harapan kita itu-itunya doang, udah nggak ada lagi ya. Jadi mulai hari ini saya mengajak kepada pribadi saya dan jamaah, mari semua mumpung Allah masih ngasih kita waktu, mari bersama kita ciptakan apa, amal soleh terutama yang bisa mengalir jariyah. Pertama sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga mulailah mencetak anak-anak soleh. Mana anak-anak soleh itu? Yang kita apa? Yang kita ngajiin. Nah pula kalau punya anak belum bisa ngaji, ngajiin. Yang sampai nanti apa? Dua-dua apa? Kita punya anak sedikit, yang satu kagak bisa ngaji, yang satu kagak bisa ngaji, nggak ada manfaatnya, malah jadi beban nanti kita di akhirat. Kalau kita punya anak Pak, belum ada di ngajiin satupun sehingga nggak tahu agama, di akhirat nanti nyeret kita Pak. Walaupun kita tukang sholat, tukang ngaji, tukang ibadah, tukang sodako, pas kita punya anak nggak pernah di ngajiin, nggak tahu agama, pas dia meninggal, kemudian dia masuk mohon maaf ke neraka, akan nyeret kita tuh. Kenapa? Lah kamu punya anak dulu, kenapa nggak di ngajiin, nggak kenal Allah dia, sehingga dia nggak bisa sholat dengan benar, nggak bisa ngaji dengan benar, nggak tahu hukum-hukum Allah dengan benar. Walaupun kamu banyak ibadah, tar dulu, karena kamu menyia-nyiakan amanah, diseret orang tuanya ke neraka Pak. Masya Allah. Nah, mulai hari ini koreksi anak kita di rumah. Kalau ada yang belum bisa ibadah dan ngaji, suruh ngaji sekarang, suruh ibadah sekarang, suruh tahu agama. Nggak ada kata terlambat. Sebelum kita ajal menjemput kita ini masih hidup, lihat anak kita, cucu kita, kalau ada yang belum bisa ngaji, suruh ngaji. Karena anak bisa jadi amal jariyah dan bisa juga nanti jadi beban kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk Isya. Jadi kesimpulannya para jamaah, di antara ciri orang yang bertakwa, pertama adalah yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang datang dari Allah. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah kecuali amal-amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu akan ditutup mulut kita, ya, dikunci nih mulut yang suka ngebohong. Yang akan bersaksi adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu lakukan selama kamu di dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan pertolongan sehingga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam rangka memperbaiki hidup dan kehidupan kita, baik yang sifatnya jangka pendek yaitu di dunia dan jangka panjang yaitu di akhirat, sehingga mudah-mudahan dengan amal kebaikan yang kita lakukan ini mengundang kematian kita yang husnul khotimah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.